Tapi untuk menyembuhkan bila sudah jadi batu itu tidak bisa dengan dibekam. Jadi walaupun kita bekam adalah yang terbaik untuk batu ginjal, batu empedu itu sudah tidak bisa. Tetapi untuk mencegah supaya jangan berlaku batu ginjal dan batu empedu itu, insya Allah bisa. Jadi Nabi yang kedua pertanyaannya untuk penyakit apa saja bekam ini bisa dilakukan. Berdasarkan hadis yang menyatakan bahawa bekam adalah pengobatan terbaik, artinya terbaik untuk semua penyakit. Untuk umumnya penyakit. Okay? Jadi untuk umumnya penyakit, bekam adalah yang terbaik. Atau apakah itu penyakit fisik atau juga penyakit non-fisik. Penyakit fisik ialah seperti yang biasa kita dengar, darah tinggi, sakit ginjal, sakit pinggang, jantung, asam urat dan segala macamnya lah. Jadi ibu ni kebetulan beliau juga mengalami kencing manis atau diabetes. Dan insya-Allah diabetes juga bisa kita usahakan supaya bisa disembuhkan dengan bekam. Dan kebanyakan ini orang nggak mau melakukan karena mana bisa orang diabetes luka sedikit je tidak bisa penyakit itu susah sembuh. Ya, itu pada pandangan umum begitu. Makanya harus dilakukan bekam itu oleh ahlinya, oleh orang yang betul-betul mahir, oleh orang yang betul-betul faham dan mengerti dengan seluk-beluk anatomi dan fisiologi ini. Gitu. Jadi insya-Allah bisa disembuhkan. Nah, jadi sebenarnya penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan seperti yang saya sudah bilang tadi, penyakit yang bisa disembuhkan dengan bekam ini meliputi umumnya penyakit-penyakit fisik. Kecuali seperti batu ginjal, batu empedu tadi kan. Yang sifatnya batu-batu tak mungkin dikeluarkan dengan lubang sekecil untuk bekam ini. Yang termasuklah kanker. Insya-Allah bisa disembuhkan dengan bekam. Di Korea, ini guru saya salah seorang dalam bekam modern ini adalah orang Korea. Kita jawab dulu. Ya, kita jawab dulu. Asik mendengarnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum Bu. Halo. Salam. Dari siapa Bu? Dari Bu Ida. Di mana? Di Delima. Ya, silakan Bu Ida. Kalau saya ini kan suka pusing. Ya. Terus di bawah leher saya ini ada jendol-jendol gitu. Benjol-benjol Bu? Di bawah leher. Benjol-benjol? Iya. Itu yang dikit-dikit kepala itu gitu. Suka kunang-kunang gitu. Leher depan, leher belakang Bu? Di belakang. Di belakang. Iya. Itu bisa sudah berapa lama tuh? Ya. Sudah berapa lama? Sudah lama. Ibu ada darah tinggi nggak? Ya memang kata dokter pengaruh ini. Darah tinggi. Oke, sebelum Ibu darah tinggi ini ada nggak pusing itu? Dulu kan nggak tahu, suka pusing itu. Jadi kalau darah tinggi dulu, kemudian pusing kemungkinan disebabkan darah tinggi. Tapi kalau pusing dulu baru datang darah tinggi, itu pusing nggak kena-mengena dengan darah tinggi gitu. Iya, ya keluhan itu kan betul ya dulu kan suka kunang-kunang. Saya karena badan saya kurus, saya pikir saya rendah gitu kan. Tapi setelah dicek ke dokter, saya selalu darah tinggi. Pengaruhnya katanya nggak dari leher ini gitu kan. Jadi darah tuh nggak lancar gitu. Jadi kalau yang begini bisa direkam juga. Oke, jadi pertanyaan Ibu ini masalah pusing. Sebenarnya sangat banyak pasien yang mengalami pusing sampai tidak bisa bangun pun banyak. Saya datang ke tempat saya. Jadi di antara penyebab pusing itu di antaranya seperti yang Ibu ini ada kaitan dengan darah tinggi. Jadi bila berlaku darah tinggi itu berlakunya penyempitan pembuluh darah ke otak. Jadi bila sudah berlaku penyempitan, artinya itu darah itu tidak full bisa diantar ke kepala waktu dalam jangka tertentu. Jadi maksudnya lagi itu penghantaran makanan dan oksigen itu tak cukup. Jadi bila waktu kepala itu kekurangan oksigen, maka reaksinya bisa pusing. Sebagian orang bisa mengantuk, sebagian orang bisa pelupa. Jadi insya-Allah ini bisa kita selesaikan. Termasuk yang bengkak-bengkak tadi ya? Bengkak-bengkak itu karena sudah mungkin terjadinya itu pengerasan arteriosklerosis pada pembuluh darah. Ya, bisa. Jadi kita lihat sebabnya juga dulu, ni pasien ini harus kita konsultasi. Jadi mungkin dia pernah eksiden dulu. Jadi kalau pernah eksiden dulu kita berikan dulu obat homeopati gitu untuk melancarkan, untuk mengecutkannya. Tapi itu bahaya juga ya Pak Haji, karena sudah bengkak-bengkak penyumbatan, takutnya nanti pecah pembuluh darah. Sebenarnya setiap penyakit yang namanya mengganggu kesehatan itu bisa kita katakan berbahaya. Tidak ada yang namanya penyakit itu menyenangkan kan. Apalagi penyakit jadi kita rawat, jadi kita rawat sebelum penyakit itu terlalu parah.
Jadi insya Allah bisa. Keluhan-keluhan kayak ibu itu insya Allah bisa kita bantu untuk sembuh. Jadi Bu Ida, mudah-mudahan Bu Ida ini bisa diatasi dengan melakukan bekam karena memang banyak sekali manfaatnya. Nah, Pak Haji, kalau misalnya tadi katanya asam urat juga bisa, dan juga tadi katanya ada kalau misalnya di paru-paru sakit, toksin. Sementara kan bekam itu di luar, Pak Haji. Nah, bagaimana nih Pak Haji? Ya, satu pertanyaan yang bagus. Biasanya pertanyaan ini timbul dari orang-orang yang cemerlang. Gitu. Oke, dalam membekam dia ada dua unsur. Satu unsur penyakit kronis, yang kedua unsur penyakit akut atau acute disease. Satu acute disease, yang kedua chronic disease. Jadi pada sakit akut, itu bekam itu biasanya menjurus di mana yang sakit. Betul. Jadi kita keluarkan langsung. Makanya orang itu akan sembuh. Jadi salah satu kelebihan bekam itu dia bisa menyembuhkan dengan segera, cepat. Kalau orang sedang sakit kepala, kita bekam, habis dibekam itu biasanya dia akan ringan dan penyakit itu akan kalau belum sembuh pun dah 80% sembuh. Ringan lah ya, ringan ya. Ya, ringan lapang gitu ya. Begitu juga sakit pinggang dan segala macamnya. Dan yang kedua adalah untuk penyakit kronis. Ini yang memerlukan kepakaran nih. Banyak orang di saya sudah pergi bekam Pak, nggak sembuh-sembuh pun katanya. Kata orang tu bisa menyembuhkan 99% penyakit. Tapi saya sudah berkali-kali pergi nggak sembuh juga. Saya bilang, Bapak sakit apa? Saya sakit angin banyak katanya. Jadi pegal-pegal di sini. Jadi yang dibekamnya mana? Di sini. Nah itu saya bilang itu makanya nggak sembuh-sembuh karena yang dibetulkan itu bukan penyebabnya, akibatnya. Akibat dari banyak angin ini di sini pegal. Jadi kalau kita buang di situ nanti anginnya datang lagi pegal lagi. Masuk lagi gitu ya. Jadi harus dibuangkan penyebab kepada penyakit itu di perut gitu. Jadi bukan sumbernya ya. Itu makanya saya bilang tadi harus dikonsultasi terlebih dahulu pasien itu supaya kita paham ini di mana bekamnya ini orang ini dan bagaimana proses bekamnya. Gitu. Dan berapa kali harus kita bekam. Jadi bila kita lakukan demikian, insya Allah tidak ada alasan pasien itu tidak sembuh. Kecuali yang tidak mengikut peraturan yang kita tetapkan dalam merawat. Gitu. Nah, di klinik Al-Jawad sendiri, kan bekam ini katanya nggak ada berbagai cara dengan menggunakan berbagai alat ya Pak Haji ya, yang mungkin bermacam-macam lah. Nah, di Al-Jawad sendiri alatnya seperti apa yang digunakan dan kira-kira bekam ini ada efek sampingnya tidak? Oke. Banyak juga yang menanyakan begitu. Jadi yang pertama yang harus kita pahami ialah bahwa bekam itu harus dilakukan sesuai dengan piawaian Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan sudah meletakkan garis panduan untuk berbekamnya harus begini, alatnya harus disteril, jarumnya harus pakai buang, kemudian harus begini dan begitu, harus kita ikutnya. Kita sambung lagi nanti jawabannya. Kita terima dulu penelpon ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari siapa ini Pak? Dari Pak Saprudin. Pak Saprudin di mana? Di Tangkerang. Tangkerang. Yuk silakan Pak Saprudin. Mau nanya ini, menurut dokter saya ini penyakit saya saraf terjepit. Saraf terjepit. Di bagian pinggul ya. Iya. Apa bisa diobati dengan bekam ini? Terima kasih. Akibatnya apa Pak? Akibatnya katanya dulu terlalu gemuk, jadi tulang itu menonjol. Bapak pernah jatuh nggak dulu? Iya, pernah jatuh. Gitu. Oke, sekarang keluhannya itu apa Pak? Nyeri dari pinggang sampai ke kaki itu. Sejak kapan? Sudah 3 tahun inilah. Jatuhnya kapan? Udah lama juga, waktu kecil-kecil. Jadi insya Allah bisa dirawat Pak. Iya. Bisa dirawat, itu juga penyebabnya toksin. Jatuhnya sudah lama, tapi nggak sakit. Sampailah 3 tahun kebelakangan ini baru sakit. Jadi artinya sesudah jatuh itu sudah ada sebab. Tetapi karena sebabnya itu belum cukup untuk mendatangkan sakit, maka sakit itu belum dirasakan. Jadi terakumulasilah toksin itu Pak, perlahan-lahan bertahun-tahun di persekitaran tulang pinggang itu, maka sampai 3 tahun yang lalu itu tubuh sudah tidak bisa mengendalikan lagi, maka barulah ada keluhan sakit.
Iya. Jadi itu harus dibekam, dibuangkan kembali toksin-toksin yang sudah banyak menumpuk di sekitaran pinggang itu. Kemudian nanti Diperbaiki ya. dia akan berlakulah kelonggaran di situ, aliran darah semakin baik, fungsi saraf juga akan semakin pulih. Jadi dengan sendirinya insya Allah sakit itu akan berkurangan nanti. Iya. Jadi insya Allah bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya baik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untung saraf terjepit Pak. Kalau jempol terjepit lama-lama gitu ya, aduh sakit sekali Pak, sampai putus gitu kan. Karena saraf terjepit sudah banyak berlaku, dan biasanya ini diatasi dengan mengkonsumsi obat-obat penahan sakit. Tetapi sebenarnya untuk jangka panjang dia tidak ada penyelesaian. Jadi harus kita bekam, harus kita buangkan yang kotor yang menjadikan itu macet aliran darah di situ. Nah, jadi penyebab penyakit ini ialah kemacetan aliran darah. Seperti kita lihat di zaman perayaan ini, di waktu perayaan ini kan banyak jalan yang macet. Jadi terganggulah. Terganggu sampai ada yang berkelahi. Terganggu. Jadi bila banyak gangguan, maka itulah penyakit. Toksin sudah banyak. Darah tinggi juga dibuatnya situ. Ya, gitu. Karena banyak yang ini kan karena macet, berantem, itu darah tinggi. Ya, gitu. benar. Nah, kita sambung yang tadi nih Pak Haji. Apakah bekam ini juga ada efek sampingnya apa tidak? Tadi dengan cara seperti apa tadi yang ini ya bekam ini gitu, yang di klinik Al-Jawab sendiri? Jadi kita di Al-Jawab menggunakan bekam itu dengan cara yang paling modern sekali. Mesin yang kita gunakan itu kita impor dari luar, belum ada lagi di Indonesia digunakan. Jadi kita tidak gunakan sedut dengan mulut seperti bekam cara lama itu, tidak juga dengan di pompa-pompa itu, dia ada mesinnya, dan sebagai alternatif juga ada pompanya. Kemudian peralatannya itu daripada plastik yang seolah seperti kaca, dan itu harus disterilkan di setiap kali kita lakukan. Dan kemudian untuk melukakan itu kita ada jarum khusus seperti pena itu kita dari alat ini berasal dari Korea. Jadi ini khusus dibuat untuk membekam. Berarti bekam di Korea juga ada berarti ya? Iya. Pakar bekam yang paling baik di dunia sekarang di Korea, dan saya belajar daripada dia. Jadi saya gabungkan, saya gabungkan antara sunnah dan sains. Itu makanya saya yakin dan saya bawa ke tempat saya ini, saya ketengahkan, saya beritahukan bahwa bekam adalah pengobatan yang terbaik gitu. Jadi kemudian dari segi efek samping seperti yang Sam tanyakan itu, sekarang ini kita lihat dari pada logisnya. Efek samping ini akan datang itu kalau sesuatu masuk ke dalam tubuh. Betul. Jadi efek samping itu akan berlaku pada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Artinya kalau katakan obat yang ada bahan kimia itu kan ada efek samping. Jadi efek sampingnya itu bisa mungkin melemahkan ginjal, bisa melemahkan liver gitu. Tapi dengan bekam kalau kita lihat ini tidak ada satu pun yang kita masukkan. Malah dikeluarkan. Yang kita lakukan ialah proses pengeluaran dan pembuangan. Dan yang kita buang dan kita keluarkan itu sudah jelas-jelas sudah pasti itu toksin, darah kotor. Jadi otomatis tidak ada efek samping, yang ada efek baik saja. Efek baik yaitu kesembuhan kepada pasien itu. Jadi sama sekali tidak ada efek samping. Kalau orang bilang bekam itu ada efek samping itu tidak benar. Dan tidak benar. Jadi memang tidak ada efek samping lah tidak, ya dari sama bekam sekali ya. Tidak ada efek samping. Jadi pemirsa kalau memang ada pendapat mengatakan bekam itu memiliki efek samping, tidak ada, yang ada cuma efek sehat yang ada ya. Sehat, Pak Haji ya. Efek sembuh efek sembuh, efek sehat. Jadi pemirsa bagi Anda yang ingin atau yang punya keluhan penyakit yang mungkin selama ini sulit disembuhkan walaupun sudah berobat kemana-mana, barangkali dengan menggunakan bekam ini silakan datang saja ke klinik Al-Jawad di Jalan Kereta Api nomor 40. Nah, nampaknya sudah ada penelpon lagi, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih Pak? Dari Pak Abdullah Pak. Pak Abdullah di mana? Di Tampan. Di Tampan. Ya, silakan Pak Abdullah. Saya mau tanya nih Pak. Iya Pak. Pernah tempoh hari tetangga saya itu berobat bekam. Orang datang ke rumah itu, mereka itu sudah membekam pakai sedotan tangan gitu modelnya kan? Ya. Nah, kemudian dianukan sama pisau silet itu Pak. Itu tuh apakah tidak ada efek sampingnya Pak? Kan kalau yang punya Bapak, tempat Bapak itu bisa disterilkan. Iya. Sementara harus wajib disterilkan Pak. Sementara mereka pisau silet itu sudah pakai untuk si A, tentu untuk si B dipakai lagi Pak. Oke. Itu karena untuk di kepala itu dibotakkan kepala sedikit Pak. Iya. Jadi tempel sama itu. Jadi kalau misalnya nanti
kita menggunakan pisau silet itu, tahu-tahu kena pembuluh darah kayak mana Pak. Tapi kalau misal Bapak tadi mengatakan punya Bapak pakai jarum, memang saya belum pernah mencoba Pak. Apakah waktu dicucuk pakai jarum itu sakit Pak? Ya. Nah itu Pak. Itu Pak ya? Iya Pak ya. Jadi satu pertanyaan yang bagus dan insya Allah saya akan, sebenarnya banyak nih yang mau bertanya kayak gini, kayak Bapak ini banyak ini. Adakah dengan membekam, beliau selalu bekam dengan tukang bekam keliling itu yang gunakan pisau silet itu. Sebenarnya bukan pisau silet saja yang tidak boleh digunakan kembali Pak. Itu alat yang untuk membekam itu juga tidak boleh dibasuh begitu saja. Harus disterilkan dulu, dipakai pembasmi kumannya dulu, baru kita gunakan lagi. Jadi kalau di klinik kita gunakan mesin itu yang untuk mensterilkan itu. Karena dari situ juga bisa berjangkit. Jadi penyakit-penyakit yang bisa menular seperti hepatitis, seperti juga HIV, AIDS itu sangat berbahaya. Manalah kita tahu yang berbekam itu mungkin orang yang ada penyakit-penyakit yang bisa menular itu kalau tidak disterilkan itu bisa berpindah kepada yang lain. Itu nauzubillah, kita tidak berlindung kepada Allah kita supaya jangan terlibat yang begitu dan supaya kita tidak kena dengan yang begitu. Jadi satu lagi, selain daripada alat itu harus disterilkan, dan kalau pakai pisau itu, kalau mau pakai pisau juga, pisaunya harus dibuang. Diganti pisau baru setiap membekam orang. Dan sebenarnya guna pisau itu sendiri di zaman sekarang ini sudah tak relevan lagi. Dulu dilakukan karena ketiadaan alat. Itu setiap dilakukan torehan itu sudah pasti ada saraf yang putus. Yang halus-halus. Sudah pasti ada pembuluh darah yang putus. Jadi yang putus ini nanti tidak menyambung lagi dia. Kalau saraf itu tidak nyambung dia. Kalau pembuluh darah mungkin dia bisa nyambung lagi. Dan yang pasti juga nanti kesannya bisa berbekas. Bekas torehan itu dia bisa mencacatkan. Jadi sekarang ini kita harus lakukan bekam ini dengan orang-orang yang betul qualified untuk berbekam. Untuk melakukan bekam supaya efek-efek yang tidak baiknya itu ada. Itu bukan efek samping dia bekam. Itu karena dilakukan dengan tidak cukupnya ilmu atau kurangnya kepakaran atau menggunakan alat yang sebenarnya sudah tidak patut kita gunakan lagi. Betul. Nah, Pak Haji, mungkin sedikit tidak menyangkut dengan tema kita. Tadi saya mungkin bisa televisi juga ingin tahu homeopati tadi ini Pak Haji. Barangkali bisa dijelaskan sedikit lah untuk terakhir, untuk penutup acara ini lah gitu ya. Baik. Sebenarnya sudah beberapa kali sudah sering ya, tapi untuk menerangkan tentang homeopati. Homeopati ini sebenarnya satu pengobatan alternatif yang diasaskan oleh Dr. Samuel Hahnemann di Jerman. Jadi asalnya pengobatan homeopati ini adalah dari Jerman. Dan itu lebih 200 tahun yang lalu, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang dilakukan perawatan pengolahan cara homeopati. Jadi prinsip homeopati sendiri ialah similia similibus curantur. Artinya apa itu? like cure like gitu. Jadi yang sama menyembuhkan yang sama. Itu bahasa planet mana? itu bahasa Sanskrit ya, karena pengobatan-pengobatan ini banyak berasal dari bahasa Sanskrit. Jadi artinya dalam bahasa kitanya itu gejala-gejala yang sama disembuhkan oleh obat yang sama. Artinya dalam pengobatan homeopati ini kita konsultasi pasien itu, kita cari gejala-gejalanya, kemudian kita akan sesuaikan dengan gejala-gejala yang ada pada obat. Maka apabila bertepatan, bersesuaian, penyakit itu insya-Allah akan sembuh. Jadi cara mengkonsumsinya juga kebanyakannya itu kita hisap, dia tidak pahit. Dan juga dia tidak ada efek samping. Dihisap saja gitu ya? Dihisap saja. Dan bisa dilakukan, diberikan kepada anak kecil, bayi yang baru lahir, sampai kepada manula. Jadi manusia lanjut usia, orang tua, bisa kita kasih obat homeopati tanpa ada sebarang efek samping. Dan juga kalau di Malaysia banyak kita berikan tu kepada wanita-wanita yang sedang hamil. Tujuannya supaya nanti proses pembentukan bayi dan supaya bayinya itu lahir dalam keadaan lebih sempurna. Kekuatan tulangnya baik dan kulitnya biasanya lebih cerah itu. Gitu. Jadi tidak ada efek samping, bisa dimakan oleh bayi dan juga bisa dimakan oleh orang yang sedang hamil tanpa ada efek kepada bayi. Jadi itulah obat homeopati dan itu yang kita gunakan di klinik.